Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ketua kelas mana? Silakan dipimpin untuk doa. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dipersilakan duduk kembali. Seperti biasanya, yang untuk memimpin lagu wajib nasional, siapa? Siti Aisyah? Boleh, silakan Siti Aisyah. Persilakan berdiri kembali. Mohon hadap ke sini semua, ya. Oke. Terima kasih. Silakan lanjutkan Aisyah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali semuanya. Sekretaris, mana sekretaris? Ada yang tidak hadir? Gak hadir? Gak ada? Hadir semua? Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak kami masih tetap semangat untuk menjalankan rutinitas untuk belajar kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi kita itu harus bisa menjaga kesehatan kita agar selalu tepat waktu hadir di sekolah, ya. Dan untuk memulai pembelajaran kita ice breaking dulu ya. Boleh? Oke. Jadi nanti kalau Bapak bilang, Bapak sampaikan tepuk hebat, ya nanti ada I am the best, you are the best, dan juga we are the best. Tepuk hebat. I am the best, you are the best, we are the best.
Yes, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita bersama. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Aduh, semuanya sudah semangat dengan news breaking tadi ya. Oke, jadi nanti akan Bapak berikan video dan setelah itu Bapak minta untuk menanggapi apa atau kejadian apa yang ada di video itu ya. Jadi kita simak video berikut, video yang pertama. Kita simak sama-sama ya. Selamat berjumpa lagi. Jadi walaupun gak ada kedengaran suaranya, simak aja apa yang ditampilkan pada video itu. Kita nyalakan. Ini sampai knalpotnya keluar asap. Maaf ya, tidak saya tunjukkan bongkarnya, nanti baut knalpot kita lepas sama yang di belakang sini juga, ini baut karburator, baut manifold, juga baut depan ini juga di sebelah sana menggunakan tutup apa itu, tutup klepnya, maksudnya tutup kamprat biar cepat. Terus kita buka baut karbu manifold juga ini, terus kita buka. Kita buka ini. Ini juga kita buka, ini standarnya menggunakan kunci 8, ini dirubah menggunakan kunci 10. Terus baut bloknya sudah terbuka semuanya menggunakan kunci 12. Terus kita tinggal misah aja. Oh ya maaf, ini masih nyangkut. Nah, kita congkel aja. Nah, ini keadaan pistonnya, betul kan perkiraan saya. Nah, kita keluarkan. Nah, ini pistonnya sudah lecet. Ini melepasnya, kita buka kancingannya ini. Terus kita kasih obeng min kecil, terus kita tekan dari sebelah sana, kita ketok-ketok. Nah, ini setelah selesai, maaf ya tidak saya tunjukkan cara memasangnya. Video saya mungkin ada ini cuma mendeteksi suara dan bagaimana setelah diganti.
bersekernya sama pistonnya, piston kit kita double. Nah ini sudah halus. Maaf ini menggunakan knalpot chrome. Nah, sudah selesai. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda dan terima kasih. Sudah kita saksikan sama-sama ya video yang tadi. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Pasti ada perbedaan pandangan atau sudut pandang masing-masing tentang video itu. Oke, Bapak mulai dari kelompok 1. Kira-kira video yang ditayangkan tadi bagaimana menurut kalian? Video tentang apa? Coba, Julfadli. Menurut saya Pak, video itu untuk membenarkan kereta Pak. Membenarkan kereta. Boleh. Ini kelompok 2. Terjadinya kerusakan pada piston, Pak. Oh, ada kerusakan pada piston. Bisa. 3. Terjadinya kerusakan pada piston seperti di ring piston itu Pak, makanya terjadi kebocoran pada oli. Oh, ada kebocoran pada ring piston. Oke. Boleh juga. Lanjut, Dimas. Pak, perlu boringan baru, Pak. Boringan baru. Oh, boringan baru. Bagaimana, Hilal atau Yogi? Ceritakan aja apa yang kau lihat dari video itu. Mengakibatkan pembakaran tidak stabil, Pak. Oh, pembakarannya tidak stabil. Oke. Di situ tadi yang pertama itu kira-kira kejadiannya di mana itu? Enggak, kejadiannya di mana itu? Ada yang tahu nggak lokasinya di mana? Di bengkel. Tidak mungkin di Batang Toru ya. Nah, di bengkel. Kira-kira yang bongkar itu siapa itu? Mekanik ya. Nah, kita kan jurusan alat berat. Ada nggak kaitannya ke situ? Ada. Kita masih satu rumpun otomotif ya. Walaupun yang tadi yang ditampilkan itu mengenai sepeda motor. Kemudian selain itu masih ada lagi nggak? Gimana? Ada pendapat lain? Tadi yang dibongkar ada piston di situ? Ada piston. Piston itu sama enggak ukurannya? Berbeda. Iya. Iya. Berbeda enggak? Berbeda-beda Pak. Berbeda-beda. Misalkan piston mobil truk dengan piston sepeda motor. Berbeda Pak. Berbeda. Apanya yang berbeda itu? Ukurannya Pak. Ukuran di bagian yang mana? Coba kira-kira pistonnya di bagian apa perbedaannya itu? Diameternya Pak. Apa? Diameter. Oke, boleh. Diameter yang mana? Mana si Nawar? Diameter yang mana Nawar? Hah? Diameter yang mana dari piston itu yang berbeda? Yang luar. Kalau di dalam sama enggak semua piston diameternya? Beda. Ada lagi? Sama? Jadi tentu itu bagaimana untuk menentukannya? Dengan menggunakan alat ukur. Kita menggunakan meteran ya? Bukan meteran, yang orang tukang apa? Tukang kayu. Boleh? Bisa? Kenapa tidak bisa? Coba si Nur Alia Ismi.
Ada alat ukur khusus untuk mengukur ukuran piston. Oh, ada alat ukur khusus untuk piston. Begitukah, Pak Zri? Iya. Pernah ngukur? Ngukur apa? Piston. Apa yang diukur dari bagian piston itu? Apa? Diameter luar. Diameter dalam. Sama kedalamannya. Waduh, berarti sudah pengalaman juga ini si Pak Sri ya. Terima kasih untuk Pak Sri. Sudah jelas jawabannya tadi. Oke. Berarti kita butuh pengukuran di situ. Ada alat ukur tadi. Nazlah, kira-kira alat ukur apa yang kita gunakan untuk mengukur diameter piston itu? Mikrometer? Oke. Saberlian. Jangka sorong. Indra. Jangka sorong. Jangka sorong. Ya, dengan menggunakan jangka sorong. Tepuk tangan untuk Berlian dan juga Indra Aditya. Berarti sudah pernah kalian gunakan jangka sorong ini? Sudah, walaupun pernah sebagai pengantar saja ya. Nah, dan ini akan kita perdalam lagi bagaimana penggunaan tentang jangka sorong ya, ataupun mikrometer. Jadi kalau jangka sorong atau kita di sini masuk pada pembahasan pengukuran ya, dengan menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer sekrup. Jadi sebelumnya kita lihat bagaimana penggunaan jangka sorong dan juga mikrometer sekrup. Kita lihat dari video berikut ya. Kita saksikan bersama. Jadi sebelum Bapak putar videonya, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran, apa yang kita harapkan dari siswa Bapak ini setelah mempelajari ini. Jadi Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran mengenai pengukuran ini, pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Jadi poin yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan cara mengukur menggunakan jangka sorong. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu melakukan pengukuran dengan jangka sorong. Nah, berikut untuk poin ketiga, peserta didik mampu menjelaskan cara mengukur menggunakan mikrometer sekrup. Berikutnya yang keempat, peserta didik mampu melakukan pengukuran dengan mikrometer sekrup. Gitu dia ya, untuk kompetensi yang kita harapkan setelah belajar ini. Dan kita saksikan video yang berikut. Bentar. Tadi belum berganti. Pak, lihat dulu videonya ya. Ada masalah sedikit tadi. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak sekalian,
Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang besaran, satuan, dan dimensi. Dan pada pertemuan kali ini, akan ada dua pokok bahasan yang akan Bapak sajikan. Yang pertama itu mengenai jangka sorong, dan yang kedua adalah mikrometer sekrup. Langsung saja kita pada pokok bahasan yang pertama, yaitu jangka sorong. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan cara mengukur menggunakan jangka sorong. Yang kedua, melakukan pengukuran dengan jangka sorong. Berikut ini adalah komponen-komponen jangka sorong. Bagian pertama itu adalah rahang bawah, bagian kedua rahang atas, kemudian yang ketiga itu adalah pengukur kedalaman. Yang keempat menunjukkan skala utama, yang kelima juga menunjukkan skala utama, tapi dalam satuan inci. Kemudian yang keenam itu adalah skala nonius. Yang ketujuh juga merupakan skala nonius. Penjelasan lebih lengkap, tonton sampai habis ya. Sebelum kita mengukur menggunakan jangka sorong, kita harus mengetahui dulu nilai skala terkecil dari macam-macam jangka sorong. Di sini, Ibu sudah menyediakan 3 jenis gambar dari macam-macam jangka sorong. Gambar pertama memiliki skala nonius 0 sampai 10. Artinya, terdapat 10 garis pada skala nonius. Bagaimana cara menghitung NST-nya? Caranya, kita lihat dulu dari 0 sampai 10, artinya satu garis itu bernilai 1 mm. Kemudian 1 kita bagikan dengan 10 garis. Hasilnya adalah 0,1 mm untuk jenis yang pertama. Sekarang kita lihat skala nonius pada gambar kedua. Jarak antara 0 sampai 10 memiliki garis sebanyak 20 garis. Jika satu garis bernilai 1 mm, maka kita akan hitung dengan cara 1 dibagi 20 garis. Sama dengan 0,05 mm. Lalu, bagaimanakah cara untuk menghitung gambar yang ketiga? Sama dengan cara sebelumnya, antara 0 sampai dengan 10 itu memiliki 50 garis untuk skala nonius. Kemudian, cara menghitung nilai skala terkecil atau NST-nya, kita bagikan 1 dibagi 50 garis. Sehingga didapatkan hasil untuk gambar ketiga 0,02 mm. Biasanya, pada beberapa jangka sorong, skala noniusnya sudah terdapat nilai skala terkecilnya, yaitu pada bagian bawah. Terdapat pada gambar 2 dan gambar 3, di mana pada ujungnya tertulis 0,05 mm dan gambar ketiga 0,02 mm. Nah, untuk jangka sorong yang ini memiliki nilai skala utama sebesar 0,01 mm. Sedangkan skala noniusnya adalah 0,02 mm.
Sebelum kita membahas mengenai cara menggunakan jangka sorong, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu cara menghitung nilai ketidakpastian jangka sorong. Secara umum, rumus untuk menghitung nilai ketidakpastian adalah delta X sama dengan 1/2 dikali dengan nilai skala terkecil. Tetapi, untuk jangka sorong, karena jangka sorong memiliki skala nonius, maka nilai ketidakpastiannya adalah skala terkecil noniusnya. Nilai ketidakpastian untuk pengukuran tunggal pada jangka sorong adalah 0,01 cm. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan cara menggunakan jangka sorong. Langkah pertama, jepit benda di antara rahang tetap dan rahang geser. Langkah kedua, kunci hasil pengukuran. Yang ketiga, tetapkan 0 skala nonius sebagai acuan pengukurannya. Yang keempat, lihat satu ukuran skala utama yang berada tepat pada 0 skala nonius. Hasil pembacaan merupakan nilai skala utama. Yang kelima, skala nonius yang berimpit atau segaris dengan skala utama merupakan nilai skala nonius. Yang keenam, jumlahkan nilai skala utama dengan 0,01 dikali nilai skala nonius. Untuk lebih jelas bagaimana cara menggunakan jangka sorong, silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan cara menggunakan jangka sorong. Nah, pada bagian atas jangka sorong yang disebut dengan rahang atas, ini digunakan untuk mengukur bagian dalam dari suatu benda, diameter bagian dalam dari suatu benda. Sedangkan bagian bawah itu berguna untuk mengukur diameter bagian luar suatu benda atau tebal suatu benda. Nah, di bagian ujung sini ini digunakan untuk mengukur kedalaman. Oke, mari kita coba ukur. Di sini Ibu sudah menyiapkan satu buah benda berbentuk tabung. Nah, cara untuk mengukur diameter bagian dalam adalah yang pertama kita harus membuka bagian kunci yang di atas. Nah, kalau sudah terbuka, ini bisa disorong. Tapi kalau terkunci, ini tidak akan bisa disorongkan. Kita mulai. Cara mengukurnya seperti ini, anak-anak. Ini bagian atas kita balik, kemudian kita tarik sampai maksimum. Nah, setelah seperti ini, jangan lupa untuk dikunci. Kunci agar tidak geser. Nah, kemudian kita baca hasilnya. Nah, seperti ini. Lanjut, bagaimana untuk menggunakan rahang bawahnya? Cara untuk menggunakan rahang bawah itu bisa seperti ini. Ini ditarik, kemudian nah, ini digeser sampai maksimum. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa anak-anak dikunci. Setelah itu, lihat hasilnya. Lanjut, kita buka kuncinya dulu. Bagaimana cara mengukur tebal? Kalau untuk mengukur tebal, kita seperti ini, kemudian kita geser. Geser sampai gelasnya bisa diangkat seperti ini atau tidak bergerak. Kemudian jangan lupa dikunci. Nah, kalau sudah dikunci, jangan lupa untuk melihat hasil kembali. Lanjut, bagian kedalaman bagaimana caranya? Ini kita buka dulu. Nah, ini ada bagian ujungnya ini. Nah, ini anak-anak kalau kita tarik ke sebelah sini, maka ininya akan panjang. Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini diturunkan. Sorry dulu.
Turunkan, turunkan, turunkan sampai mentok seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, yang di bagian atas ini jangan lupa untuk dikunci kembali. Kalau sudah dikunci, silahkan dibaca hasilnya. Nah, inilah fungsi-fungsi dan cara penggunaan jangka sorong. Kalau seandainya masih kurang paham, silahkan bertanya di kelas. Terima kasih. Pada bagian kedua, kita coba untuk membahas mikrometer sekrup. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan cara mengukur menggunakan mikrometer sekrup. Dan yang kedua, melakukan pengukuran dengan mikrometer sekrup. Komponen-komponen dari mikrometer sekrup adalah itu bagian yang pertama menunjukkan landasan, yang kedua itu adalah poros, kemudian yang ketiga itu bingkai, yang keempat itu kunci, kemudian yang kelima ada skala utama atau selubung dalam, yang keenam skala nonius, yang ketujuh selubung luar, kemudian yang terakhir yang kedelapan ada roda bergigi. Berbeda dengan jangka sorong, untuk mikrometer skrup cukup seperti pada layar. Nilai skala terkecil untuk skala utamanya adalah 0,5 mm. Sedangkan nilai skala terkecil untuk skala noniusnya adalah 0,01 mm. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa untuk alat ukur yang memiliki skala nonius, nilai ketidakpastiannya adalah nilai skala terkecil skala noniusnya. Dengan demikian, nilai ketidakpastian untuk pengukuran tunggal menggunakan mikrometer skrup adalah 0,01 mm. Lalu, bagaimanakah cara menggunakan mikrometer skrup? Cara menggunakan mikrometer skrup adalah yang pertama, jepit benda di antara landasan dan poros, serta menguncinya. Yang kedua, lihat satu ukuran skala utama yang berada tepat di samping selubung luar. Hasil pembacaan merupakan nilai skala utama. Yang ketiga, skala nonius yang berimpit atau segaris dengan skala utama merupakan nilai skala nonius. Untuk lebih jelas bagaimana cara menggunakan mikrometer skrup, silahkan simak video berikut ini. Halo anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan cara menggunakan mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini memiliki nilai skala terkecil 0,01 mm. Oke, bagaimana caranya? Langkah pertama, bagian sini ini kita putar dulu sampai terdapat celah pada landasannya. Nah, setelah itu kita masukkan alat yang ingin kita ukur ke bagian celah. Kemudian yang ini kita putar dengan arah berlawanan dari yang semula. Nah, sampai seperti ini, anak-anak. Setelah itu kita kunci. Nah, kunci ini sama seperti jangka sorong agar tidak terjadi lagi gerakan di sini. Nah, kalau sudah dikunci, ini jangan lupa kita putar sekali. Nah, sampai seperti itu. Setelah itu, kita baca hasilnya. Seperti itu saja anak-anak. Coba perhatikan gambar hasil pengukuran berikut. Apakah kalian tahu berapa hasilnya? Baik, Ibu akan menjelaskan cara menjawab pertanyaan sebelumnya. Langkah pertama, lihat skala utamanya yang ditunjukkan oleh tanda panah berwarna biru. Skala utamanya menunjukkan angka 4. Maka kita tuliskan pada kolom skala utama 4,0 mm. Langkah kedua, lihat skala noniusnya yang ditunjukkan oleh tanda panah berwarna orange. Angka yang ditunjukkan adalah 30. Maka kita tuliskan 30 dikali
0,01 sama dengan 0,30 mm. Maka didapatkan hasil pengukuran 4,0 mm ditambah 0,30 mm sama dengan 4,30 mm. Selanjutnya, untuk cara penulisan hasil pengukurannya adalah X kurang lebih delta X. X adalah hasil pengukuran sebelumnya yaitu 4,30 mm. Kemudian kurang lebih 0,01. 0,01 adalah nilai ketidakpastian untuk mikrometer skrup. Demikian penjelasan untuk jangka sorong dan mikrometer sekrup. Semoga bermanfaat. Oke, itu tadi video tayangan penjelasan tentang pengukuran. Dan sekarang sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah kan? Sudah. Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik. Jadi nanti tiap kelompok itu mengerjakan di lembar ini. Ya, Bapak akan bagikan sesuai kelompoknya. Jadi nanti ditulis, misalkan ini ada nama-namanya ya. Nah, nama kelompok 5 orang. Jadi dikerjakan nanti di bagian belakang sekali untuk lembar kerjanya. Tidak usah komen. Kemudian ada 2 lagi ya. Nih Dimas. Lihat di bagian belakang. Dan setelah Bapak bagikan ini sesuai dengan penjelasan tadi, kita menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jadi di sini sudah tersedia ada 5 jangka sorong, kemudian ada 5 buah juga untuk mikrometer sekrup. Dan setiap perwakilan kelompok agar jemput masing-masing satu-satu ya. Oh, hati-hati ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana penggunaannya. Dan apa yang mau kita ukur, di sini juga Bapak akan bagikan 5 macam benda yang berbeda bentuknya. Ya. Yang pertama itu ada plat tipis berupa lingkaran. Ini akan kita ukur ketebalannya. Jangan lupa ya. Ketebalan. Kemudian ada ring. Ini juga kita ukur ketebalannya. Ada kubus berbentuk kubus. Ini ada semacam tembaga, tapi kubus. Ini kita ukur panjang atau ya tebalnya juga berapa. Berikutnya ini kita ukur diameternya. Ini berupa batangan ya, batangan logam juga kita ukur diameter luar. Dan yang terakhir ini apa Haji? Mur. Mur ini yang kita ukur adalah diameter dalam. Sudah 5? Oke, silakan. Jadi ini waktunya Bapak kasih 15 menit untuk mengukurnya. Ya. Nanti Bapak kasih lagi arahan. Kelompok masing-masing. Tidak apa. Biarkan. Oh iya, itu lembar yang tadi kan. Ini benda-bendanya kecil, jangan sampai hilang, jangan sampai berceceran.
Udah berapa? Kubus. Satu, dua, tiga, empat. Terus satu lagi. Kubusnya. Oke. Tiga. Ada apa? Kelihatan juga yang ini kan. Oke, sebelum bekerja, oh nanti gantian aja ya. Sementara waktu. Sebentar apa? Untuk jangka sorongnya. Bapak jelaskan sedikit kembali untuk jangka sorong. Ini ada penguncinya kan? Bagian ada rahang atas. Ini rahang atas tadi ya. Ini rahang bawah. Rahang atas mengukur apa tadi? Diameter dalam. Ini kemudian bagian sini kedalaman. Ya, bagus. Jadi nanti ada skala utama ya. Skala utama ini skala nonius. Sudah paham kan cara mengerjakannya? Jadi tadi benda-benda yang sudah Bapak berikan ke kelompok masing-masing, yang khusus untuk masalah ketebalan, kita menggunakan mikrometer sekrup. Cuma ada dua benda tadi, ring sama plat. Ya, itu untuk mikrometer. Selainnya kita menggunakan jangka sorong, biar sama ya. Oke, Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silakan. Untuk ini nanti bisa gantian ya untuk jangka sorong. Silakan. Ada yang perlu ditanyakan boleh ke Bapak. Sudah paham kan? Sudah. Apanya nggak bisa ini? Bisa? Itu bisa? Ya, silakan diukur masing-masing pada tabel itu ya. Ya. Saya ukurnya tadi apa? Ya. Cara bacanya kan? Ini satu. Ini Pak tadi pas mengukur bawah ke sini Pak. Atas ini Pak, mau masuk dia. Tunggu. Ini ukuran sentimeter kan? Kunci sampai ketat dia. Bisa juga itu. Yang apa itu? Terus dorong. Nah. Bisa nggak? Longgarkan terus. Bisa? Bisa kan? Baru kunci. Ya nanti berapa yang sampai mana sini baru ditambah dengan ini mana yang sejajar. Ini kira-kira yang sejajar ini ya. Iya Pak. Nah, garis yang sejajar berarti 6 ini kan. Nah, ini ditambah ini 6 kali berapa? 0,05. Ini kan 6 mili. Ditambah ini. Kalau misalkan begini modelnya. Paham kan? Kalau kurang paham tanyakan Bapak. Ya. Aku nanya. Ini kira-kira berapa garis? Satu. Ya, satu. Ini pas 45 kan? Iya Pak. Nah, berarti ini 45 skala
Eh, sebentar ya. Kali 0,01 ini. Ya, ini berapa tadi? Pak Adi makan kali 0,01. Baru tambahkan 1 tambah ini hasil yang ini. Ya. Kali berapa tadi Pak? 0,1. Iya, 0,01. Ya. Kan 0,01 apanya? Cuma ada 2 tadi untuk ketebalan ya. Boleh pinjam nanti yang belum bisa ya. Apa? Gak bisa? Enggak, ininya bisa enggak? Nggak berfungsi. Karena apa itu ya? Hati-hati juga. Udah berkarat. Udah, kita gantian aja. Yang bisa ini tadi siapa aja? Ini bisa? Untuk jangka sorongnya bisa? Bisa Pak, itu tadi. Dimas, bisa? Jangka sorongnya bisa? Bisa. Ini pinjamkan ke sini nanti ya. Ini agak apa dia? Rusak. Ya, gantian maksudnya. Jangka sorongnya. Milimeternya ini Pak. Boleh. Ya, ini kan kali 0,01. Berapa ini? 40, 41, 43 kali 0,01. Ini berapa? 1, 2 ini Pak, 1. Enggak, mulai dari 1. Nah, itulah ditambah itu. Milimeter ya, ini baru milimeter semua. Nah. Ini kan tadi Pak 43. Enggak ditaruh lagi Pak nolnya. Ada 43 langsung gitu. 43 dikali 0,01. Oh. Berarti tadi 16 kali 1, yang tadi kan ini 1 ditambah. Nah, ini kalikan 43 kali 0,01 itu ditambah dengan 1 tadi. Oh, ya Pak. Paham kan? Nah, gitu. Ya. Ini skala utamanya. Skala utamanya yang ini. Mencoba berapa itu? Ini 1 kan 0,1. Iya. Ini baru 1. Ya, baru 1 mili. Baru ini kalian mentoknya di mana? Di 10. Iya Pak. Kalau 10 berarti 10 kali 0,01. Berapa itu? 0,1 kan? Iya. Berarti 1 tambah 0,1. Gitu. Ya. Sangkurnya jangan lupa dikalikan dengan skala terkecilnya 0,01. nulisnya 0,1 Pak. Iya. Ini coba lihat. Astagfirullah. Kalau ini 0,05 ya. Kalau ini 0,01. 0,05 tadi. Paham kan? Ini skalanya 0,05, berarti dikali itu nanti. Misalkan ditunjukkan kayak gini. 1, baru ini mana garis sejajarnya? Misalkan angka 4, berarti 4 kali 0,05. Angka yang ini ditambah dengan angka hasil perkalian yang ini. Kan 0,5. 0,05. Paham kan? Sudah berapa menit tadi berjalan? Bisa 5 menit lagi? Belum. Nah.
Ya, ya, boleh. Jangka sarungnya dulu. Tapi kan Ini tadi udah diukur? Belum, Pak. Oh, belum. Oh, jangka sarungnya belum ya. Oke. Ya, Setelah dikalikan ditaruh di sini hasilnya langsung atau kayak gini? mana coba? Ini berapa hasilnya ini? Ini Pak tadi 0,43 Pak. 0,43 nih. Iya Pak. Berarti ini tadi berapa? 0,1. Kami tambah Mana yang 0,1 itu? yang skala utama. Bukan 0,1, kalau satu garisnya 1 namanya. Bukan 0,1, 1. Karena kita kan ukurannya mili. Berarti 1 mili kan? Nah. Jumlahkanlah ini 1 tambah hasil dari perkalian itu. Langsung hasilnya kan Pak? Iya, hasil dari penjumlahannya. Hasil dari perkalian ini berapa, hasil ini berapa, jumlahkan, itulah hasilnya di situ. 0,3. Ini kan tadi 1 tambah 0,43. Iya Pak ini. Jadi 0,3. Ditambah. Itu untuk yang mikrometer? Mikrometer kan? Tolong bedakan ya, untuk jangka sorong 0,05 tadi perkaliannya. Kalau yang mikro 0,01 ya. Sudah ada yang selesai? Belum. Dah, 5 menit lagi ya. Gimana? Tadi yang hasilnya dikali sama 0,5. Ya 0,05. Ini caranya, cara melihat ini, lihat garis yang sejajar. Mana dia? Kalau dua yang sejajar dengan garis-garis yang ini. Mana yang sejajar? Sudah lurus dia. Itulah perkaliannya. Ini berapa? Mana yang lurus tadi? Di angka 5. Berarti kalau di angka 5, berarti kali 0,05. Berapa itu? Berapa hasil yang ini? Ini 1,19. 19 ini kan? Hitung garisnya. Hitung. Ya. Ini kan segini. Dari sini sampai sini 10. Sampai sini kan 19. Ya kan? Nah, baru ini lihat garis yang sejajar. Ini 5, berarti 19 tambah perkalian ini kali ini. Paham kan? Berarti skala utamanya 19. Ya. Itu. Ya. Kenapa? Lengket. Enggak diminyak-minyai. Apa yang lengket itu? Harus hati-hati ya. Ukur pakai ini? Ini. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Pelan-pelan. Geser. Ke sini aja, terus. Nah, kunci. Kan? Bisa kan?
Jangan jatuh, kena nanti HP-mu pecah itu. Apa? Jangka sorong kenapa? Oh, ada yang sudah selesai jangka sorongnya? Ada tadi. Oh, bentar ya, sabar. Jangan hilang ya benda-benda yang tadi yang 5 itu. Cuma ditulis namanya aja. Udah. Berapa menit? Gimana? Satu lagi. Ada? Tadi berapa? Dalam mana Pak? Ketebalan Pak ini? Ketebalan. Diameter. Ini, diameter ini. Iya. Coba apa lagi Pak? Abu. Ya. Nah, sampai sini. Ini berapa garis ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan? Baru ini mana garis yang lurus ini, yang sejajar garisnya? Angka berapa? Ini garis-garis yang ini, mana yang lurus? Segaris dengan garis-garis yang ini. Mana? Di angka berapa? 9. Yang lurus dia, lurus. Jangan ada bengkoknya. Lurus. 2 kan? Berarti kalau 2 dikali 0,05. Ya. Jadi hasil dari ini berapa tadi? 5 ditambah 2. Ini 2 kali 0,05 berapa? Ditambah lah ini. Ya. Hasil utamanya ini berapa? 5. Tulis dulu 5. Nah, baru hasil dari ini lagi 2 kali 0,05 kan? Berapa itu? 2 kali 2 kali 0,05. 5 atau 2? Ini berapa? Nah, berapa? 0,05 tadi ini kan? Nah, berapa? 0,1. Berarti hasil 0,1 tadi ditambah. Tambah berapa? Iya, berapa itu? Itulah hasilnya. Ya, ada masalah? Ini kan Pak tadi mengukur diameter luarnya, diameter, Pak. iya. Nah, ini udah berapa di segini? Udah. Ini berapa garis? Dari sini. 6. 6. Coba hitung. Jangan dari ikut garis nolnya ya. 6, Pak. 6. Baru ini berapa garis yang sejajar? Angka berapa? Oh. Angka berapa? Di angka berapa dia lurus? Lurus dengan garis-garis ini. Di angka 7 nih, Pak, lurus. Bukan, coba. Iya, 7. Ini berapa tadi? 6. Baru 6. Udah, pegang itu skala utama kan? Baru skala Indonesia ini 7 tadi. Iya, Pak. 7 kali 0,05. 5. Baru jumlahkan hasilnya itu. Ya. Oh, ada yang sudah selesai jangka sorongnya? Dah, pinjam ini si Aji. Bisa Pak? Ya. Gini Pak. Iya. Ini kok jadi 0, 1 ditambah
Soalnya ini Pak tapi dikali. Ini kan 0,43. Ini kan 0,43. 1 tambah 0,43 1,43. Lima menit lagi lah ya, tambah. Soalnya baru ada teman yang baru mulai untuk jangka sorongnya. Biar presentasi, awas presentasi. Nah. Presentasi nanti 5 menit aja untuk satu kelompok. Hati-hati. Ini nggak bakalan ini 0,02 kan Pak? Karena Skala utama itu tahu kalian skala utama? Ada jangka sorong? Kok kalian terbalik? Ini, misalkan ini 3 garis, 3, nggak ada berkoma-koma ini. Nggak ada berkoma-koma ini. Misalkan 5 garisnya 5 langsung. Iya. Kalau yang ini baru itu yang berkoma-koma. Iya, perkaliannya. Misalkan ini 2 kali 0, ini. Makanya berkoma-koma ini. Ini enggak. Berarti ini 2 tadi kali 0,05. Kan? 0,25. Ini ganti yang angka yang berkoma-koma ini. Ini 5 tadi di sini kalau nggak salah. Nah, ini 1, ini 1. Di sini Pak. 0,02 Pak kan? Gimana? Tapi dikali sama 5 jadi. Dikali sama 0,05. 2 tadi hasilnya kan di sini. 2 kali 0,05. Berapa? 0,1. 0,1. 0,1 itu itulah 5 tambah 0,1 inilah hasilnya. Ini salah kalian tadi nulisnya ini. Iya, hapus lagi. Gimana? Udah selesai? Udah, jangan bilang ya yang 5 item itu. Tepat di tengah 1 nanti kita presentasikan. Kelompok yang sudah selesai. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok apa tadi ya? Udah selesai? Udah, oke. Berarti ini yang pertama nanti tampil ya. Membacakan hasil pengukurannya. Majulah 5-5-nya biar lebih keren. Kalau jangka sorong Pak, pengaliannya 0,01 atau 0,05? Ini 0,05, ini angkanya. Coba lihat. Ini kan ada angkanya 0,05 jangka sorong. Dikali 0,05. Iya. 2. Berapa? Enggak, maksudnya ini berapa tadi? Di angka berapa tadi? Dia misalkan ini. Ini di angka berapa yang lurus itu? Yang sejajar garisnya. Alias nih. Di angka 5, berarti kalian 0,05. Iya. Ini gimana? Udah tadi? Udah, oke. Presentasinya kayak mana Pak? Bacakan aja hasilnya. Satu yang satu orang. Oke, dua lah. Satu pembacara. Ya. 2 orang per kelompok tampil ya. Nanti kalau ada yang menanggapi, minta pertanyaan, menanggapi teman yang 3 yang dia apa. Berarti judul-judul itu. Ya. Kenapa? Nama kelompoknya Pak di mana lagi Pak? Buahlah. Hah? Presentasinya bacakan. Ini hasil pengukuran kami dari ini. Untuk yang pertama kami ukur adalah ring.
Ini bacakan. Skala ininya. Membacakan masa nggak bisa membacakan? Nah, iya. 2 aja tampil ya, berkelompok. 2 orang. Jadi nanti untuk yang tampil berkelompok 2 orang. Sudah setengah 1. Bisa kita lanjut? Oke. Kita presentasi ya. Untuk presentasi pertama dari kelompok 4. Silakan. Diri di sini. Sampaikan salam, siapa penyajinya? Oke. Keraskan suaranya ya. Di samping ini aja, Pak Zri. Ya, di situ. Oke. Salam. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengukuran dari alat ukur mikrometer dan jangka sorong. Yang pertama ada ring, nama benda ring. Bagian yang diukur adalah ketebalannya. Alat ukurnya mikrometer. Skala utama. Bacakan aja, nggak usah ditunjukkan. Bacakan aja. Skala utama 46 mm. Skala non-news 0,01 mm. Hasil pengukuran adalah 0,46 mm. Yang kedua ada plat, ketebalan, bagian yang diukur, ketebalan, alat ukur, mikrometer, skala utama 21 mm, skala non-news 0,01 mm. Hasil pengukuran 0,21 mm. Yang ketiga ada kubus, bagian yang diukur, ketebalan, alat ukur, jangka sorong, skala utama 19 mm, skala non-news 0,05 mm. Hasil pengukuran 19,25 mm. Selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya. Saya akan melanjutkan yang dibaca oleh saya. Di sini ada tabung, bagian yang diukur, ketebalan, alat ukur, jangka sorong, skala utama 0, Tabung atau gimana? Diameter luar kan? skala non-news 0,05 mm, hasil pengukuran 0,85 mm. Mur, bagian yang diukur, ketebalan, alat ukur, jangka sorong, skala utama 0,5 mm, skala non-news 0,05 mm, hasil pengukuran 0,95 mm. Kalau ada Sekian pertanyaan, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tanya dulu. Ada yang mau bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Ada tadi kan? Ada nggak bagian mur? Siapa tadi yang mau tanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Ya, Rehan. Tadi skala utama yang ring berapa? 46 mm. Itu enggak besar. Oke. Tidak? Oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ini. Ya. Ya. Kita lanjutkan kembali presentasi dari kelompok berapa ya? Siapa yang mau maju? Tadi kelompok berapa? 4. Udah, angka genap dulu. Kelompok 2 lagi. Jadi tolong dengarkan, simak yang disampaikan teman. Ada pertanyaan, masukan, tanggapan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indra Ditya Batubara, saya dari kelompok 2. Dan saya Nuralia Ismi. Di sini kami akan membacakan hasil penelitian kami, pengukuran kami dengan menggunakan alat ukur, mikrometer, dan juga jangka sorong. Di sini nama benda yang pertama ada plat. Bagian yang diukur ketebalan, alat ukur mikrometer. Skala utamanya 1 mm, skala noniusnya 15 dikali 0,01 mm. Jadi hasil dari pengukuran kami 1,16 mm. Yang kedua, nama benda ada ring. Bagian yang diukur ketebalan, alat ukur mikrometer. Skala utama 1 mm, skala nonius 43 dikali 0,01. Jadi yang hasil yang kami dapatkan 1,43 mm. Yang ketiga ada mur. Bagian yang diukur diameter dalam, alat ukur jangka sorong, skala utama 2 mm, skala nonius 5 dikali 0,05 mm. Hasil yang kami dapatkan 2,25 mm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan untuk nama benda yang keempat, yaitu kubus. Bagian yang diukur panjang, alat ukur jangka sorong, skala utamanya 10 mm, skala nonius 3 kali 0,05 mm. Hasil pengukurannya 10,15 mm. Untuk nama benda yang kelima ada tabung. Bagian yang diukur diameter luar, alat ukur jangka sorong, skala utama 7 mm, skala nonius 1 kali 0,05 mm. Untuk hasil pengukurannya yaitu 7,05 mm. Itu dia hasil pengukuran yang telah kami dapatkan bersama. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Satu pertanyaan, kalau ada. Ada? Atau apakah sudah tepat pengukurannya dari segi ketebalan sesuai yang Bapak sampaikan? Sudah pas? Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Nanti kita bahas. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1, silakan maju. Dah, tolong serius ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mawaddah Harahap dan rekan saya Pangeran Raihan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari pengukuran kelompok kami. Yang pertama, nama bendanya yaitu ada plat. Bagian yang diukur ketebalan, alat ukur mikrometer. Skala utama 1,5 mm. Skala nonius 0,01 dikali 20 sama dengan 0,20 mm. Hasil pengukuran 1,5 ditambah 0,20 sama dengan 1,70 mm. Nama benda yang kedua yaitu ada ring. Bagian yang diukur ketebalan, alat ukur mikrometer. Skala utama 1,5 mm, skala nonius 0,01 dikali 1 sama dengan 0,01 mm. Hasil pengukuran 1,5 ditambah 0,01 sama dengan 1,51 mm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama benda yang ketiga kubus. Bagian yang diukur panjang. Alat ukur yang dipakai jangka sorong. Skala utama 20 mm. Skala nonius 0,05 dikali 1 sama dengan 0,05 mm. Hasil pengukuran 20 ditambah 0,05 sama dengan 20,05 mm. Nama benda yang keempat mur.
Bagian yang diukur diameter dalam. Alat ukur yang dipakai jangka sorong. Skala utama 7 mm. Skala nonius 0,05 dikali 8 sama dengan 0,40 mm. Hasil pengukuran 7 ditambah 0,40 sama dengan 7,40 mm. Nama benda yang kelima, batangan logam. Bagian yang diukur diameter luar. Alat ukur yang dipakai jangka sorong. Skala utama 10 mm. Skala nonius 0,05 dikali 1 sama dengan 0,05 mm. Hasil pengukuran 10 ditambah 0,05 sama dengan 10,05 mm. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada? Pas. Sama pengukurannya. Oh, beda juga. Tidak masalah. Maksudnya yang diukur itu diameter luar, dalam, udah sesuai? Udah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang dapat kami sampaikan kurang dan gagalnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini, apa? Gambarannya. Lanjut, ada berapa kelompok lagi? 2. Udah, kelompok yang perempuan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka dan sebelum saya Siti Aisyah. Kami dari kelompok 2, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengukuran jangka sorong dan mikrometer kami. Yang pertama, nama benda kubus, bagian yang diukur diameter luar, alat ukurnya jangka sorong, skala utama yang kami dapatkan 17 mm, kemudian skala nonius 9 mm dikali 0,1, hasil pengukurannya 15,3 mm. Kemudian yang kedua, nama bendanya lingkaran, bagian yang diukur ketebalan, kemudian alat ukurnya mikrometer, skala utama yang kami dapatkan 1 mm, kemudian skala noniusnya 10 dikali 0,05 yaitu, kemudian hasil pengukurannya 1,11 mm. Kemudian yang ketiga, nama bendanya ring, bagian yang diukur ketebalan, kemudian alat ukurnya mikrometer, skala utamanya 1 mm, skala noniusnya 0,39 mm, dan hasil pengukuran yang kami dapatkan 1,40 mm. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang keempat ada plat. Bagian yang diukur diameter luar, alat ukur jangka sorong, skala utamanya 6 mm, skala noniusnya 7 mm, 7 kali 0,01. Hasil pengukurannya 2,1 mm. Yang kelima ada mur. Bagian yang diukur diameter dalam, alat ukur jangka sorong, skala utamanya 17 mm, skala noniusnya 7 kali 11 Tolong tanya dulu. Entah apa kayak iya, Pak. Nah, dari kelompok lain, kami persilahkan. Ya, silakan. Bukan, tadi saya dengar dari pendapat kalian, bukannya mikrometer itu 0,01. Kenapa kalian tulis di situ 0,05? Mikrometer 0,05, jangka sorong 0,01. Bukan, terbalik. Yang 0,05 itu untuk jangka sorong, sedangkan 0,01 itu untuk mikrometer. Cukup sekian. Gimana tanggapannya? Iya, maksudnya sampaikan. Baiklah, mohon maaf atas kesalahan yang terjadi pada kelompok kami akan berusaha untuk memperbaikinya. Terima kasih pada kelompok 2 telah memberikan pendapatnya. Kemudian ada lagi pendapat yang lain dari kelompok. Ada?
Tidak. Silakan tutup, Bapak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Satu kelompok lagi. Siapa ini? Kelompok 5, ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Debrasa dan rekan saya. Dirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu dengan mengukur dengan alat jangka sorong dan mikrometer. Nama benda, plat tipis, bagian yang diukur ketebalan, alat ukur mikrometer, skala utamanya 1 mm, skala non-newsnya 0,15 mm, hasil pengukurannya 1,15 mm. Yang kedua ada kubus, nama benda kubus, bagian yang diukur panjang, alat ukur jangka sorong, skala utama 2 mm, skala non-news 0,01 mm, hasil pengukuran 2,02 meter, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. 2 meter. 2 mm. Oh, milimeter. Oke. Tiga ada bagian yang diukur ketebalan, alat ukur mikrometer. Kalau utamanya 1 mm, kalau jenisnya 0,40 mm, hasil pengukuran 1,40 mm. 4. Batang logam, bagian yang diukur diameter luar, alat ukur jangka sorong. Kalau utama 1 mm, kalau news 0,09 mm, hasil pengukuran 1,09 mm. 5. Ada mur, bagian yang diukur diameter dalam, alat ukur jangka sorong. Kalau utama 5 mm, kalau news 0,01 mm, hasil pengukuran 5,1 mm. Dan kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada? Udah pas. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Kalau Allah kami ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk 5 kelompok yang sudah tampil dan sangat antusias dan berpartisipasi untuk pembelajaran kita. Dan ini evaluasi dari Bapak ini. Bapak lihat secara keseluruhan untuk melihat skala utamanya oke. Namun mungkin kesalahan yang sering terjadi adalah skala nonisnya dan perkaliannya, ya. Dan itu untuk perbaikan ke depan kalau kita melakukan pengukuran. Misalkan untuk jangka sorong, kita harus melihat skala terkecilnya berapa di situ, ya. Nilai skala terkecil itu kali berapa? Kalau ini 0,05, jangan sampai terbalik dengan mikrometer itu, ya, mikrometer. Itu dia untuk semua penampilan. Skala utamanya sudah bisa membaca skala utama dengan tepat, dan skala hanya sebagian kecil pada skala nonisnya dan untuk mengalikannya. Jadi sesuai dengan video pembelajaran yang pertama tadi tentang perbaikan piston itu, sebaiknya kita menggunakan alat ukur yang mana? Jangka sorong. Udah, Bapak, siapa yang tahu kalau untuk diameter dalam tadi, diameter dalam dari piston mana yang digunakan? Rahang atas atau rahang bawah? Rahang atas. Oke, benar sekali. Kemudian Rizky, diameter luar dari piston itu? Rahang bawah. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Rizky. Oke. Gimana menurut kalian untuk pembelajaran pengukuran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan.
Jadi tidak hanya kita bernalar-nalar saja ya, langsung kita buktikan. Nah, jadi tidak hanya sekedar sekedar teori, sudah langsung kita praktekkan bagaimana pengukuran yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan pengukuran ini akan terus kita gunakan, apalagi pas prakerin nanti di lapangan, utamanya jurusan otomotif, sering menggunakan jangka sorong, ya? Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memacu semangat lagi untuk pembelajaran kedepannya, kita ice breaking dulu. Tepuk hebat. I am the best. You are the best. We are the best. Tepuk tangan untuk kita.